Tapi sebelumnya hal apa sih Kak yang membuat Kak Abe dan Kak Espan ini kayak yakin aja gitu, sure buat jadi duta santri tahun ini? Kalau misalkan lagi ngedon, utamanya kita di bidang bahasa ya nih ya. Iya. Yang mana manusia-manusia ar-ra'iyah Iya. mulu nani itu bilang kita itu ini sok pintar, sok Arab, sok alim. Bener banget itu, Bener aduh. banget pasti. Kita pernah ngedon ya, Mil, dulu ya. Iya. Nah, Sekilas. itu kalau menurut tuh jangan didengar karena hanya perkataan orang. Yang mana itu tidak ada pengaruhnya terhadap diri kita sendiri. Bener banget. Nah, yang mana kalau misalkan kita mendengar perkataan orang tersebut, mungkin bisa jadi kita mengikutinya dan diri kita tidak akan bisa jadi maju. Nah, dari sana aku berprinsip jangan pernah sekali mendengarkan kata-kata orang itu. Ya, Cukup benar banget. fokus ke dirimu. Apa tujuanmu? Apa niatmu datang ke pondok ini? Buat belajar, buat mencari. Bawa dampak yang sangat besar bagi kehidupanku. Aku sendiri, menurutku bener-bener banget Kamar, bener banget itu. Bahasa Inggris itu membawa dampak yang bahasa Inggris dan bahasa Arab ya, membawa dampak yang sangat-sangat besar. Ya, apalagi bahasa Inggris international language. Aku bisa mendapatkan penghargaan sebagai actor of the year karena waktu dulu aku diundang gara-gara waktu itu buat ngambil suara voice doang bahasa Inggris. Iya. Aku juga waktu itu jadi language ambassador, terus juga aku bisa ikut lomba kemana-mana gitu kan, ketemu sama teman-teman baru, punya relasi. Aku ngedown. Ini ngedown ini konteksnya banyak ya teman-teman, konteksnya umum. Ketika aku ngedown, dihina sama teman-temanku gitu kan. Contoh misalnya aku praktek bahasa ya ini ya. Dan waktu itu aku dihina kayak, ih ini bahasa Inggris banget sih ini anak gitu kan. Ya motivasiku adalah mereka itu cuman apa ya, mereka itu cuman gonggongan gitu, yang nggak ada ngaruhnya sama hidup kita. So prinsipku adalah mereka nggak ada pengaruhnya sama hidup kita. So ngapain kita harus peduli? Why should we care them? Iya nggak? Nah itu dia motivasiku kalau aku lagi ngedown misalnya dihina sama teman-temanku. Kalau misalnya aku lagi capek, motivasiku adalah istirahat teman-teman. Istirahat itu bukan akhir dari segalanya. Ketika kalian capek, contoh kalian lagi ambisi dalam belajar, kalian sampai begadang buat besok ujian, habis itu capek sakit, kalian capek misalnya, nggak nyampe sakit misalnya, istirahatlah. Karena kalian perlu istirahat teman-teman. Nggak setiap hari kalian harus habis, nggak setiap waktu kalian harus belajar dan belajar. Nggak setiap waktu kalian harus berusaha. Ada kalanya kalian harus istirahat. So sometime kalau misalnya kalian getting exhausted, ya take a rest teman-teman. It's okay to take a rest. It's the normal thing Kak Amar gitu loh. Kalau Kak Espan sendiri apa Kak motivasinya ketika lagi ngedown, lagi capek, atau lagi banyak pikiran? Kan di duta santri kan pasti sibuk banget ya. Benar Pasti. sekali, Pak. Insya Allah. Kalau salah satu motivasiku untuk kalau misalkan lagi ngedon, utamanya kita di bidang bahasa ya nih ya. Iya. Yang mana manusia-manusia ar-ra'iyah Iya. mulu nani itu bilang kita itu ini sok pintar, sok Arab, sok alim. Bener banget itu, Bener aduh. banget pasti. Kita pernah ngedown ya Mil dulu ya. Iya. Nah, Sekilas. itu kalau menurut tuh jangan didengar karena hanya perkataan orang. Yang mana itu tidak ada pengaruhnya terhadap diri kita sendiri. Bener banget. Nah, yang mana kalau misalkan kita mendengar perkataan orang tersebut, mungkin bisa jadi kita mengikutinya dan diri kita tidak akan bisa jadi maju. Nah, dari sana aku berprinsip jangan pernah sekali mendengarkan kata-kata orang itu. Ya, benar Cukup banget. fokus ke dirimu. Apa tujuanmu? Apa niatmu datang ke pondok ini? Buat belajar, buat mencari ilmu gitu. Kalau kita dengerin omongan orang useless nggak sih Kak Bian? Iya, useless banget. Nih, dia teman-teman harus sedikit kembali ya teman-teman. Bahwa jangan sampai omongan-omongan orang-orang yang tidak berguna itu gitu kan, itu memberhentikan kalian untuk mengejar mimpi-mimpi kalian di masa depan. Benar sekali. Jangan sampai orang-orang yang nggak ada manfaatnya buat kalian, omongan-omongan mereka itu memberhentikan langkah kalian untuk mewujud mimpi-mimpi kalian di masa depan. Kalian sebagai pemimpi jangan mudah berhenti cuman gara-gara orang-orang yang gak bermanfaat buat hidup kalian. Intinya tetap satu, tetap maju dan jangan tutup telinga rapat-rapat. Udah gitu aja. Masya Allah. Selain mempunyai mimpi yang tinggi, Kak Ben dan Kak Espan juga mempunyai motivasi yang sangat Tentunya ya. Sangat. Karena Kak Espan kegiatan apa sih Kak yang Kakak rencanakan? Kan tadi kita ngomongin tentang akhlak ya. Iya. Kalau misalnya ini kegiatan apa sih Kak yang Kakak rencanakan hari per hari, minggu ke minggu, waktu ke waktu mungkin yang Kakak rencanakan untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman. Contohnya dalam beribadah, terus dalam belajar para santri yang lain yang dapat menjadikan Kakak ini sebagai motivator gitu. Kalau salah satu caraku untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman di pesantren adalah dengan membuat beberapa komunitas tentang keagamaan, yang mana di sana aku sering mengajarkan tentang kitab-kitab atau pengajian tentang kesejarah Islam, yang mana biasanya aku tuh
memilih beberapa santri, utamanya khusus ya kalau bahasa Arab itu, yang mana kita buat jadwal. Misalkan kamu hari ini ayo kita sholat bareng, sholat jamaah, misalkan sholat duha, tapi kita utamakan kayak kegiatan-kegiatan sunnah. Ayo misalkan hari Senin kita puasa Senin jamaah nih ayo. Jadi kayak Masya Allah. kita bikin jadwal buat yang mana aku juga ngerjain, yang aku suruh ngerjain juga gitu. Jadi kakak ini bikin komunitas yang dimana komunitas itu mengandung nilai-nilai positif sebenarnya ya. Masya Allah. Kalian selain jadi duta santri itu pengalaman apa sih kak yang paling berharga selama di pesantren ini? Oke. Kalau misalnya ngomong tentang pengalaman berharga, pasti teman-teman mikirnya kayak, oke, ini Abian pengalaman berharga dia Selain menjadi duta santri ya? Iya, misal pengalaman berharga dia pasti kayak dipilih jadi Actor of the Year, dapat language ambassador, bisa pergi ke luar negeri gitu kan, ke Singapura dan Malaysia gitu. Pasti kalian mikirnya kayak begitu. Cuman kalau menurut pendapat pribadi adalah, selama menjadi santri, menurutku pengalaman yang paling berharga adalah ketika aku masih bisa merasakan ruang lingkup persahabatan dan juga pertemanan. Karena kenapa? Mereka lah pertemanan itu ya, misalnya pertemanan dan teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang bisa mendukungku yang bisa mendukung dan membawaku sampai ke titik ini, titik di mana aku bisa berbicara di depan teman-teman semua. Dan juga aku pengalaman makan nasi goreng bareng teman malam-malam gitu kan ya, gitu ya, dihukum bareng gitu ya, terus abis itu apa lagi dimandiin bareng sama pengurus gitu kan gara-gara ngelakuin kesalahan gitu. Itu bakalan merupakan pengalaman yang bakal selalu aku inget sampai kapanpun. Karena kenapa? Pengalaman pertemanan dan juga persahabatan di pondok itu pengalaman yang gak bisa dilupakan, Im. Dan menurutku itu pengalaman yang gak bisa diulang lagi. Karena ketika kita lulus dari pondok, kita akan pergi. Ya? Kita akan pergi dan juga apa namanya tuh? Udah mencar kemana-mana. Udah dengan kesibukannya masing-masing gitu. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa di pesantren sendiri gitu ya, itu orang-orangnya berasal dari berbagai macam kota di Indonesia, Im ya. Yang mana enggak dari Jambi. Aim sendiri dari Jambi. Bukan kota saja, bahkan provinsi pulau pun beda gitu kan. Nah, secara otomatis susah untuk kita ketika kita sudah lulus nanti berkumpul kembali, bercengkrama kembali bersama teman-teman, itu menurutku susah. Dan ya bisa disimpulkan bahwa pengalaman yang berharga adalah pengalaman ketika kita masih bisa merasakan ruang lingkup pertemanan dan juga persahabatan di pondok. Masya Allah. Tapi Kak Abian juga pernah jadi Actor of the Year tahun berapa Kak? Aku waktu itu dapat penghargaan Actor of the Year tahun 2023 teman. Tahun 2023. Jadi Language Ambassador juga ya? Iya, aku juga waktu itu duta bahasa juga, Language Ambassador 2023. Kak Aim dapat juga Language Ambassador 2022 ya, Im ya? Iya, ketika itu aku dapat duta bahasa ketika kelas 2. Iya, kelas 2. Tahun 2022. 2022 aku 2023 Language Ambassador. Berarti pas Kak Espan ini kelas 2, Kak Abian ini kelas 3. Ya. Enggak, kita satu angkatan. Enggak, maksudnya pas Language Ambassador. Ketika kita menjadi Language Ambassador, Kak Espandiar lebih dulu dapat Language Ambassador. Oh, di kelas 2, Abian di kelas 3. Nah, gitu. Berarti bukan hanya duta santri, tapi duta bahasa juga. Iya, tentunya. Kayaknya jadi duta santri ini karena wasilah dari duta bahasa deh kayaknya. Iya, benar banget karena benar-benar kayak ngerasa banget gitu ya Kak Aim ya, gitu ya kayak bahasa Arab dan juga bahasa Inggris itu benar-benar membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupanku. Aku sendiri menurutku benar-benar banget Kamar, benar banget itu bahasa Inggris itu membawa dampak yang bahasa Inggris dan bahasa Arab ya, membawa dampak yang sangat-sangat besar. Ya, apalagi bahasa Inggris international language. Aku bisa mendapatkan penghargaan sebagai Actor of the Year karena waktu dulu aku diundang gara-gara waktu itu buat ngambil suara voice-ku doang bahasa Inggris. Iya. Aku juga waktu itu jadi language ambassador, terus juga aku bisa ikut lomba kemana-mana gitu kan, ketemu sama teman-teman baru, punya relasi, ikut dapat beasiswa pendidikan dari luar gitu kan, uang jajan, terus juga aku bisa ikut conference international di Singapura dan Malaysia. Itu semua bisa aku lakukan karena aku bisa bahasa Inggris. Because of language. So everyone, language has a vital role in your life. Language is important. Language is important and language has a vital role in your life. Gitu. Masya Allah. Tapi sebelumnya hal apa sih Kak yang membuat Kak Abian dan Kak Espan ini kayak yakin aja gitu, sure buat jadi duta santri tahun ini? Coba dari Kak Aim dulu deh. Ya, Kak Aim dulu deh. Aim dari tadi animu yang ngomongin, maaf ya Aim. Iya, ya. Sorry. Kalau orang Jambi tuh memang kayak gini ya guys. Iya, Aim udah capek kayaknya guys, dia terlalu sibuk nih. Capek banget Aim ya. Jadwal hari ini padat banget ya. Padat banget ya, Masya Allah nih Kak Aim ini mau lomba. Kita berdua mau lomba. Mohon doanya teman-teman. Kita mau lomba. Ya Aim, silakan. Hal yang memotivasikan tadi ya? Enggak, yang membuat kakak itu yakin kakaknya di posisi duta santri loh, dibandingkan ribuan santri. Kakak ini bahasa yang tadi Kak Abian bilang, jadi seorang pemimpin, jadi duta gitu. Kenapa kakak yakin banget gitu?
Karena pertama dari niat kita tadi, niat kita untuk datang ke pondok itu untuk apa sih? Untuk belajar. Nah, dari sanalah kita menanamkan kuat. Kita tuh yakin, kita tuh bisa menguasai, kita itu bisa menjadi ini menjadi itu karena pertama tadi karena niat. Yang kedua karena menjadi tekad, tekun, konsisten kita atau bisa disebut dengan istiqomah kita dalam mengejar apa yang kita impikan. Utamanya yang mana di pesantren ini itu asas-asasnya di kebahasaan. Nah, dari ketekunan kita, ke konsisten kita atau istiqomah kita, itu kita selalu jalani, kita dalami. Sehingga kita yakin bahwasanya di suatu hari nanti bahkan ada suatu penghargaan terhadap kita utamanya dalam berjuang untuk membawa nama pesantren lebih baik, dan entah itu di dalam pondok atau di luar pondok gitu. Berarti perjuangan KS Banjar nggak sia-sia dari dulu masuk pesantren sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang di tahun 2024 kakak jadi duta santri. Benar sekali. Masya Allah, kalau Kak Ben, jadi kenapa Kak yakin banget jadi duta santri? Padahal udah jadi duta bahasa loh. Kayaknya Iya. Banyak banget ya dia duta-dutanya. banyak banget ya. Ya oke, kalau saya ditanya apa yang bikin aku yakin banget untuk jadi duta santri, jawabannya adalah aku juga bingung teman-teman. Karena kenapa? Aku dan Esmandiar sendiri, kita juga sebelumnya nggak di briefing ya, kayak kita bakal jadi duta santri. Tiba-tiba ada pemberitahuan kalau Abian, Esmandiar, kalian nanti akan dilantik jadi duta santri. Kita langsung kaget dong. Dari mana tuh kalian bisa tahu? Dari staf pesantren, Iya, dari staf pesantren. Nah, dari situ kita kayak kaget ya. Nah, cuma aku juga ngerefleksi diriku sendiri. Kenapa aku bisa pantas jadi duta santri? Aku udah pikir kalau misalnya segala sesuatu yang aku dapatkan, itu tentunya nggak luput dari perjuangan yang telah aku lakukan. Aku dari kelas 1 temen-temen, itu aku bener-bener ambisi banget buat belajar bahasa, praktik bahasa sana sini gitu kan, difitnah gitu kan, segala macam, terus dikata-katain. Cuman ya it's okay gitu kan. Terus juga aku maksudnya sebagai duta santri gitu ya. Kenapa aku pantas menjadi duta santri? Aku juga sering banget ikut lomba di luar dan membawa nama pesantren baik di kancah kota, kabupaten, Udah tingkat mana aja Kak? nasional, Ketika lomba? Hah? Udah tingkat mana? Lomba aja udah nyampe tingkat nasional. 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 Dari kecamatan, kelurahan, kota, provinsi sampai nasional. Nah, ya kalau misalnya ditanya ya. Mohon maaf ini kalau misalnya ditanya ya. Iya. Kalau aku sendiri bawa nama lomba baru nyampe provinsi. Cuman kalau misalnya ditanya, misalnya aku udah bawa nama pesantrenku ini sampai mana, aku insya Allah ya, teman-teman, aku udah bawa sampai kancah internasional. Oh, Masya Karena aku Allah. waktu itu bulan Agustus kemarin aku ikut program Sekolah Diplomasi, which is actually called as the International Conference in Singapore and Malaysia. And then I participated into that program. I was actively participating. And then I tried to introduce my boarding school's name. Dan aku berusaha banget buat ngenalin nama pesantrenku, bahwa aku memperkenalkan kepada mereka bahwa seorang pesantren modern Mulqura Al-Islami bisa loh berpartisipasi secara aktif ke program internasional. Walaupun kita santri gitu Walaupun ya. kita santri. Nah itu menurutku aku insya Allah ya teman-teman semuanya, aku udah membawa nama pesantrenku sampai kancah internasional. Oh, Masya Allah. Nah iya, balik lagi ke pembicaraan pertanyaan yang tadi. Kenapa aku ngerasa lagi gitu kan? Nah, seperti yang udah aku ngomong tadi gitu kan, aku merasa kalau aku bisa membawa nama pesantrenku keluar gitu teman-teman. Dan juga yang ketiga, aku merasa bahwa aku gitu kan, aku sendiri sering banget meningkatkan personal brandingku di Instagram. Aku dan Esmandiar, kita berdua ini ngomong-ngomong sering collab bareng. Kita collab tentang kebahasaan, collab tentang edukasi, konten edukasi ya, education pembahasan content. kalian itu nggak pembahasan yang nggak berguna, bahkan pembicaraan kalian ketika kalian bicara antara KB dan KSP ini kayaknya Masya Allah ya, pembicaraan punya masa depan. Amin. Amin. Ya gitu. Kita balik lagi ke pembicaraan. Kita tuh sering collab tentang edu content creator gitu kan. Yang mana kita terus meningkatkan personal branding kita di Instagram. Kita terus memotivasi dan menginspirasi orang-orang agar orang-orang bisa mengikuti jejak langkah kita gitu, seperti itu. Dan mungkin ya dari personal branding that we have improved, that we have showed them, ini dilirik sama pihak pesantren gitu, yang mana mereka melihat kalau misalnya we have a very great potential to become the Century Ambassador 2024. So mungkin itu alasan kenapa aku dipilih, aku dan Esmandiar gitu ya, berdua kita dipilih secara langsung untuk menjadi Century Ambassador 2024 up to 2026 ya. Nah gitu. Iya, sampai Mualim 2 tahun. 2 tahun. Masa jabatan kita Century Ambassador 2 tahun. Nah gitu ya. Kayak menurutku itu sih alasan-alasan kenapa I'm very sure that I'm actually being chosen as a language ambassador. Jadi selain karena berkat bahasa, karena mungkin kalian sering bikin konten-konten yang emang benar-benar menginspirasi atau memotivasi banyak orang. Iya, enggak ya. Dan sampai itu dilirik sama para direktorat pesantren. Iya, mungkin
Dan kita tentunya ya teman-teman, kita buat konten edu content creator gitu juga. Edukasi. Kita juga tentunya harus punya juga dong bakat-bakatnya Im ya. Harus punya prestasi, harus punya bakat, harus punya kemampuan yang benar-benar mumpuni dan terbukti gitu kan. Mungkin ketika pihak pesantren mungkin sudah melirik kita dari lama Im ya. Cuman mungkin mereka belum bisa mendapatkan keyakinan secara pasti akan kemampuan yang kita miliki. Contoh misalnya kita bikin konten content creator tentang bahasa Inggris gitu kan, tentang bahasa Inggris, tentang public speaking kita sering banget gitu kan. Yang mana pihak pesantren itu belum kayak misalnya pihak-pihak petinggi pesantren itu belum melihat secara pasti kayak emang bener nih anak itu bener-bener bisa bahasa Inggris dan bisa public speaking gitu kan. Nah, itu mereka belum terbukti. Bagaimana cara kita membuktikannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi teman-teman semua gitu kan, bagaimana cara kita membuktikannya? Caranya adalah dengan terus mengambil every single opportunity. Nah, Najwa Shihab sendiri pernah berkata, katakan iya pada setiap kesempatan. Dan itu salah satu kata-kata yang bikin memotivasiku dan mendorongku untuk untuk maju ke depan. That push me forward. Kalau ngomongin Najwa Shihab, maaf Kak Bena, aku potong. Kalau ngomongin Najwa Shihab, aku pernah terdengar atau teringat tentang kata we learn by our mistakes. We have to take the change. Ya, itu benar banget itu. Najwa Shihab itu salah satu tokoh inspiratif gitu kan. Udah selesai itu, kita selalu mengambil setiap kesempatan. Kita menjadi MC ya, Master of Ceremony waktu itu Putra Putri, waktu kita kelas 3 ya. Kelas 2 juga kita jadi MC. Terus kita selalu kayak mengambil opportunity untuk bertanya, opportunity untuk memberikan argumentative. Dan semua yang udah kita lakukan gitu kan, itu menunjukkan bahwa strengthen our potential, itu memperkuat potensi kita dan juga kemampuan kita bahwa kita tuh emang bener-bener loh orang yang bisa bahasa Inggris dan kita orang yang bener-bener ahli dalam bidangnya gitu lah teman-teman ya gitu. Nah itu jadi intinya gak cuman meningkatkan personal branding aja teman-teman, tapi teman-teman juga harus bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa teman-teman memang Bisa. gak cuman mencari validasi aja. Gak teman-teman posting tentang bahasa Inggris, teman-teman gak cuma mencari tentang validasi aja, tetapi teman-teman juga bisa membuktikan bahwa teman-teman adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidang itu, gitu sih. Masya Allah. Kayaknya pembicaraan kita udah lama banget ya, udah berapa jam? Udah lama banget ini. Enggak, kayaknya nggak nyampe 1 jam ya. 30 menit ada kali ya, Kamar? Iya, mungkin 40 menit lah ya. Berapa menit, Kak Labib? Berapa menit? Sebelum kita pembicaraan kita pada kali ini, Amar boleh nggak minta Kak Abian ini dan Kak Esplandian memberikan pesan kepada teman-teman yang ada di rumah, kepada Sobat Uki TV yang ada di rumah, ketika Sobat Uki TV dan teman-teman di rumah atau santri-santri yang lain yang menonton podcast kita pada kali ini untuk bisa menjadi posisi seperti kalian. Ya, Aim dulu deh, silahkan Aim. Kak Esplandian dulu. Nah, buat teman-teman Sebelumnya ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia nih. Bener-bener. Campur-campur aja ya. Campur-campur aja. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman semua, aku selalu teringat satu perkataan yang aku pegang selalu. Ini kata dari Ibnu Athaillah, kaifa tuhraqu lakal awaid wa anta lam tahraq min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang istimewa sementara engkau belum pernah melakukan sesuatu yang biasa. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kalian teman-teman juga harus melakukan sesuatu yang luar biasa, yang harus lebih kuat, yang mana yang bisa lebih berpengaruh apa yang akan didapatkan di the next atau di fil mustaqbal, yang di zaman yang akan datang. Karena apa? Sawabikul himami la tahriku sawal aqdar. Karena mimpi yang kuat itu belum tentu bisa dicapaikan karena berubahnya takdir. Maka dari itu jangan pikirkan kita mau jadi apa di depannya. Fokus belajar, niatkan, kuatkan tekad teman-teman untuk menjadi untuk yang masa di zaman dan mustaqbal gitu. Masya Allah. Kalau kalian sendiri gimana, Kak? Oke, untuk teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa lihat aku kesini ya. Teman-teman semuanya jangan khawatir, oke? Mau seberapa banyak pun masalah yang kalian hadapi, it's okay teman-teman. Karena kalian itu lagi di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu pasti nggak mulus teman-teman. Pasti banyak rintangan dan juga tantangan ya yang dihadapi. Teman-teman harus kuat menghadapi itu semua. Karena dari kekuatan yang teman-teman keluarkan untuk menghadapi tantangan dan juga rintangan yang teman-teman dapatkan, gitu kan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Benar kata Kak Aim tadi, ya. Dan juga teman-teman, selain teman-teman ini kuat menghadapi tantangan dan juga rintangan, teman-teman juga harus bisa mengambil aksi, oke? So, teman-teman harus bisa mengambil aksi. Apa yang harus teman-teman lakukan, dan kedepannya kalian mau jadi apa? Tentukan rencana-rencana kedepannya kalian mau jadi apa, dan bagaimana kalian bisa bisa mewujudkan hal tersebut. Itu buat teman-teman semuanya,
jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan dan juga dampak positif. Karena dari setiap kebaikan dan juga kegiatan positif yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Intinya untuk teman-teman semua, keep going on aja gitu ya, keep going on, jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap maju dan pantang menyerah. Oke teman-teman semuanya. Never give up. Never give up, never stop learning, never stop growing gitu. Intinya satu, aku selalu menerapkan kayak kalian tuh harus jadi be curious, be thoughtful, and also have a growth mindset. Masya Allah. Artinya bahasa Indonesianya kalian harus penasaran akan ilmu pengetahuan. Be thoughtful, kalian harus bisa menjadi orang yang apa-apa tuh selalu dipikirin gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak ketika kalian bertemu dengan fisika misalnya, contoh ilmu fisika. Kalian melihat nih fisika nih. Kalian pikirkanlah tentang ilmu itu, gimana ini bisa ini, itu namanya be thoughtful. Dan juga yang terakhir have a growth mindset. Yang mana kalian tuh harus bisa memiliki mindset untuk berkembang, teman-teman. Kalian pokoknya setiap hari harus kayak, oke, sekarang perkembangan apa yang harus bisa gue lakuin? Gitu ya, teman-teman ya. Entah itu dari diri sendiri maupun dari kemampuan diri sendiri maupun dari sifat gitu kan. Teman-teman harus punya prinsip you must have a growth mindset gitu, teman-teman. Masya Allah. Tapi sebelumnya thank you for giving opportunity ya. Yeah, absolutely. You're welcome. With pleasure. This is incredible people, I think. Yeah, thank you so much. Amin ya rabbal alamin. Makasih banget ya udah nyuangin waktunya. Masya Allah, kan sibuk-sibuk banget ya jadi duta. Masya Allah. Ya kita capek sebenarnya ya. Semoga kita bisa ketemu di episode podcast. Amin. Next apa nih? Kita next apa nih? Kayaknya The next alumni yang kuliah di Oxford, alumni yang kuliah di Al Azhar. Amin ya Allah, Rahmanirrahim. Ya. Aku pengen Oxford sih teman-teman. Oxford. Ya, amin ya. The next kita ketemu di podcast aku kuliah di Oxford University. Thank you so much ya. Oke, thank you so much Kak Amar. Oke Sobat Tuki TV, dari 100 orang, 80 orang yang menonton podcast kita ini mengatakan bahwa podcast ini daging banget, bagus banget, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Dan 20 orang lagi, ketika mereka keluar dari channel ini, mereka terinspirasi dari apa yang kita bicarakan. Dan saya mau setiap dari kalian menjadi bagian dari 20 orang tersebut. Baiklah, Ummul Qura Islami Better Future Start Here. Bagi kalian yang suka video, jangan lupa like, follow, and subscribe videonya. Saya Amar Mujadid pamit undur diri. Back to you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.